Aku pernah berpikir bahwa hidupku di panti asuhan ini akan selamanya datar, seperti air tenang di kolam kecil yang tak pernah bergoyang. Hingga hari itu tiba, saat dokter baru datang dan segalanya berubah menjadi badai yang tak terduga. Aku tak siap untuk rasa yang menyergap begitu saja, membuat hatiku bergetar hebat setiap kali melihatnya. Namaku Ardi, sudah 10 tahun tinggal di panti asuhan Harapan Baru di pinggiran Jakarta. Sejak orang tuaku pergi karena kecelakaan saat aku masih kecil, tempat ini menjadi rumahku. Aku yang tertua di antara anak-anak, sudah seperti kakak bagi mereka semua. Setiap hari sama, bangun pagi, sholat berjamaah, sarapan nasi goreng sederhana, sekolah, lalu pulang membantu Bu Rini, pengasuh panti, mengurus adik-adik. Hidupku terasa aman tapi kosong. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda dalam diriku sejak remaja. Saat teman-teman sebaya mulai cerita tentang cewek, aku diam saja. Rasa itu muncul saat melihat cowok di sekolah, tapi aku tekan dalam-dalam. Di Indonesia ini bagaimana bisa? Aku takut dosa, takut dicemooh, takut kehilangan satu-satunya keluarga yang kumiliki di panti ini. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta. Kami semua berkumpul di ruang tengah panti yang lantainya sudah usang tapi selalu bersih. Bu Rini mengumumkan bahwa dokter sukarelawan baru akan datang untuk memeriksa kesehatan anak-anak. Panti kami sering kekurangan dana, jadi dokter seperti ini adalah berkah. Pintu terbuka dan dia masuk, tinggi, kulit sawo matang, rambut hitam rapi, senyum hangat yang membuat ruangan seolah lebih terang. Namanya Drea. Assalamualaikum, salam kenal semua, katanya lembut, suaranya dalam dan menenangkan. Saat dia memeriksa anak-anak satu persatu, aku membantu mengantarkan mereka. Tatapannya saat menyapa, mata hitamnya yang dalam, membuat jantungku berdegup tak karuan. Kenapa begini? Aku bertanya pada diri sendiri. Aku yang biasa tegar, tiba-tiba grogi saat dia bertanya namaku. Ardi, ya. Kamu yang tertua di sini. Aku mengangguk, tak bisa bicara banyak. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangannya terus muncul. Aku sholat tahajud, memohon ampun atas rasa yang salah ini. Tapi semakin aku tolak, semakin kuat dia menarikku. Keesokan harinya, Drea datang lagi. Katanya dia akan rutin setiap minggu. Anak-anak senang karena dia ramah, bawa permen dan cerita lucu. Aku semakin sering berinteraksi dengannya. Saat membantu memeriksa demam adik kecil, tangannya tak sengaja menyentuh lenganku. Sentuhan itu seperti listrik, membuat tubuhku panas. Aku mundur cepat, pura-pura sibuk. Dalam hati aku gelisah. Ini salah Ardi. Kamu cowok, dia cowok. Apa kata orang kalau tahu? Tapi kenapa rasanya begitu nyata, begitu dalam? Perlahan kami mulai bicara lebih banyak. Dia cerita tentang kuliah kedokteran di Yogyakarta, tentang keluarganya di Bandung yang konservatif. Aku suka bantu orang, makanya pilih jadi dokter sukarelawan, katanya suatu sore saat kami duduk di teras panti, melihat anak-anak bermain bola. Aku cerita tentang hidup di panti, tentang mimpi ingin kuliah tapi tak punya biaya. Matanya memandangku penuh perhatian, seolah aku satu-satunya di dunia ini. Rasa itu semakin tumbuh, seperti api kecil yang mulai membesar. Suatu malam saat anak-anak sudah tidur, aku tak bisa tidur lagi. Aku keluar ke halaman, duduk di bangku kayu tua. Drea ternyata juga belum pulang, dia sedang catat laporan di ruang kecil. Dia keluar, melihatku. Belum tidur, Ardi. Aku menggeleng. Kami bicara panjang tentang hidup, tentang mimpi. Saat itu angin malam sejuk, bintang-bintang bersinar. Tatapannya lama tertahan padaku. Kamu spesial, Ardi. Kuat sekali menghadapi semua ini sendirian. Kata-katanya menusuk hati. Aku ingin bilang bahwa dia yang membuatku tak lagi merasa sendirian, tapi aku diam. Konflik dalam diriku semakin hebat.
Setiap kali dia datang, aku bahagia sekaligus takut. Bahagia karena ada yang membuat hati hidup, takut karena ini terlarang. Di masyarakat kita, cinta seperti ini dianggap penyakit, dosa besar. Aku sering menangis sendirian, memohon petunjuk. Tapi semakin aku lawan, semakin aku jatuh. Drea, tanpa sadar, telah mengubah segalanya. Rasa itu semakin dalam, seperti akar yang menembus tanah kering. Aku tak bisa bohong pada diri sendiri lagi. Setiap kedatangan Drea membuat hari-hariku berwarna, tapi juga penuh siksa batin. Aku mulai menghindarinya, pura-pura sibuk saat dia datang. Tapi dia notice. Ardi, kamu kenapa akhir-akhir ini jauh? Tanyanya suatu hari, saat kami berdua di ruang obat. Aku gelagapan. Enggak kok dok. Sibuk aja bantu Bu Rini. Bohong. Padahal aku takut kalau terlalu dekat, rahasiaku terbongkar. Malam-malam aku sering bermimpi tentangnya. Bangun dengan air mata, merasa kotor. Aku baca Al-Quran lebih sering, sholat sunnah, berharap rasa ini hilang. Tapi semakin aku tekan, semakin menyakitkan. Anak-anak mulai curiga. Kak Ardi kok murung terus, tanya Andi, adik kecil yang paling dekat denganku. Aku tersenyum paksa. Kakak capek aja. Tapi dalam hati aku hancur. Aku takut kalau suatu hari mereka tahu, mereka akan jijik padaku. Panti ini satu-satunya tempatku. Suatu sore, hujan deras lagi. Drea terlambat pulang karena banjir kecil di jalan. Kami berdua terjebak di panti. Anak-anak sudah tidur lebih awal. Kami duduk di ruang tengah, minum teh hangat yang kubuat. Bicara kami mengalir, dari hal ringan sampai yang dalam. Dia cerita tentang masa kecilnya, tentang tekanan keluarga untuk nikah cepat. Aku belum siap, Ardi. Ada yang belum aku pahami tentang diriku sendiri. Kata-katanya membuatku terkejut. Apa dia juga? Tatapannya penuh keraguan. Aku ingin tanya, tapi tak berani. Malam itu kami bicara sampai larut. Saat dia mau pulang, hujan masih deras. Tunggu sebentar ya, kataku, tanpa sadar. Dia tersenyum. Saat itu, di bawah lampu redup, dia pegang bahuku. Terima kasih, Ardi. Kamu membuatku merasa diterima. Sentuhannya hangat, membuat tubuhku gemetar. Aku mundur, tapi hatiku berteriak ingin lebih dekat. Keesokan harinya, aku semakin gelisah. Aku mulai cari tahu tentang perasaan ini di internet diam-diam, pakai pinjam dari teman sekolah. Baca cerita orang-orang seperti aku yang menderita sendirian. Ada yang bunuh diri karena tak tahan tekanan. Aku nangis di kamar mandi, air mata bercampur air keran. Kenapa Tuhan ciptakan aku begini kalau ini salah? Drea semakin sering datang bukan hanya untuk periksa, tapi seolah cari alasan ketemu aku. Kami mulai jalan-jalan kecil ke warung dekat panti, beli gorengan sambil cerita. Senyumnya membuat dunia terasa indah. Tapi setiap kali, konflik dalam hatiku bertambah. Aku cinta dia, tapi ini mustahil. Di Indonesia, kami bisa dipenjara, dicemooh, dikucilkan. Suatu hari, ada anak sakit parah. Demam tinggi, kami panik. Drea datang malam-malam, rawat sampai pagi. Setelah anak stabil, kami duduk kelelahan di teras. Kamu hebat, Ardi. Tanpamu, panti ini tak akan sama. Katanya tulus. Aku tak tahan lagi. Air mata jatuh. Dok, aku takut. Dia pegang tanganku pelan. Takut apa? Aku diam lama lalu bisik, aku suka sama dokter. Bukan sebagai teman. Dia terdiam. Matanya berkaca. Aku juga, Ardi. Sejak pertama kali lihat kamu, dunia seolah berhenti. Kami saling pandang, tangan masih bergandeng. Rasa bahagia bercampur takut luar biasa. Ini nyata. Dia juga sama.
Tapi kebahagiaan itu singkat. Malam itu kami janji rahasiakan dulu. Tapi dalam hati aku tahu badai akan datang. Cinta ini terlalu berbahaya. Pengakuan itu seperti membuka gerbang yang lama terkunci, tapi juga membuka pintu neraka. Kami mulai lebih dekat, tapi selalu hati-hati. Hanya tatapan, senyuman rahasia, atau sentuhan singkat saat tak ada orang. Setiap momen itu indah, tapi penuh siksa. Aku bahagia pertama kalinya dalam hidup, tapi takut kehilangan segalanya. Drea cerita lebih banyak tentang dirinya. Dia juga berjuang sejak lama, sembunyikan dari keluarga. Aku Dokter Ardi. Kalau ketahuan karirku habis. Katanya dengan suara gemetar. Kami saling menguatkan, tapi konflik semakin dalam. Aku mulai bermimpi buruk, orang-orang panti tahu, Burini kecewa, anak-anak menjauhiku. Suatu hari ada donatur besar datang ke panti. Pak Haji, orang kaya yang sering bantu. Dia lihat Drea sering datang, tanya-tanya. Dokter ini baik ya, sering banget ke sini. Burini senang, tapi aku deg-degan. Pak Haji Konserati sering ceramah tentang moral. Perlahan hubungan kami semakin dalam. Kami ketemu diam-diam di taman dekat panti saat malam. Duduk berdua, cerita mimpi. Dia bilang ingin bawa aku keluar dari panti, bantu kuliah. Kita bisa bersama, Ardi. Meski sulit. Aku percaya, tapi hati kecilku ragu. Masyarakat kita tak menerima. Konflik meledak saat ada rumor. Salah satu anak besar, Dika, lihat kami pegang tangan singkat. Dia cerita ke temannya, rumor menyebar pelan. Burini mulai curiga. Ardi, kamu akhir-akhir ini aneh. Ada apa? Aku bohong, tapi dia tahu aku menyimpan sesuatu. Puncaknya saat Drea ajak aku ke rumah sakit tempat dia kerja, pura-pura bantu. Di sana, di ruang kosong, kami cium pertama kali. Lembut, penuh rasa. Saat itu, dunia milik kami berdua. Tapi pulangnya, aku menangis. Ini dosa, tapi kenapa terasa begitu benar? Rumor semakin kencang. Pak Haji datang lagi, tanya Burini tentang dokter yang terlalu dekat dengan anak panti. Burini bela kami, tapi dia gelisah. Aku semakin tertekan, tak makan, tak tidur. Drea juga sama, matanya merah karena nangis diam-diam. Lalu pengkhianatan datang dari orang tak terduga. Dika yang aku anggap adik, cerita ke Pak Haji langsung. Katanya, Kak Ardi dan dokter itu aneh, Pak. Pak Haji marah besar, datang ke panti dengan ancaman tarik donasi kalau hal kotor itu tak dihentikan. Burini panggil aku. Ardi, benar apa yang dibilang orang. Air mataku jatuh. Aku mengaku semuanya. Burini menangis. Kamu seperti anakku sendiri, Ardi. Tapi ini salah. Dia tak usir aku, tapi bilang Drea tak boleh datang lagi. Drea datang terakhir kali kami bertemu rahasia. Dia nangis. Makan aku, Ardi. Aku yang bawa kamu ke sini. Aku peluk dia erat. Bukan salahmu. Aku cinta kamu. Tapi kami tahu ini akhir. Setelah itu hidupku seperti neraka. Drea tak datang lagi, panti sepi tanpa dia. Anak-anak bisik-bisik tentangku, beberapa menjauh. Burini masih sayang, tapi tatapannya penuh sedih. Pak Haji tarik sebagian donasi, panti kesulitan dana. Semua gara-gara aku. Aku semakin dalam jurang. Malam-malam menangis sendirian, merasa kotor, tak layak hidup. Aku hampir bunuh diri sekali, pegang pisau di kamar mandi. Tapi ingat anak-anak kecil yang butuh aku urungkan. Tapi rasa sakit tak hilang. Drea hubungi aku lewat pesan rahasia. Aku rindu kamu, Ardi. Tapi aku takut bikin lebih buruk. Aku balas, bilang aku kuat. Tapi bohong. Aku hancur. Konflik semakin hebat saat keluarga Drea tahu dari rumor.
Mereka paksa dia nikah cepat dengan gadis pilihan. Dia cerita di telepon, suaranya putus asa. Aku tak mau, Ardi. Tapi kalau tolak, aku diusir. Aku nangis, bilang lepaskan saja aku. Tapi dia bilang, kamu satu-satunya yang buat aku hidup. Aku mulai cari dukungan diam-diam, baca forum online tentang orang seperti kami. Ada yang cerita bertahan, ada yang menyerah. Aku semakin sadar, kami tak sendirian, tapi di Indonesia ini berbahaya. Suatu hari, anak kecil sakit lagi. Tak ada dokter, Bu Rini panik. Aku hubungi Drea diam-diam, dia datang malam-malam, rawat anak itu. Saat itu, kami bertemu lagi. Pelukan erat, air mata bercampur. Aku tak bisa tanpa kamu, bisiknya. Tapi pengkhianatan lebih dalam. Dika yang mulai rumor, minta maaf padaku. Katanya, dia iri karena aku dekat dengan dokter. Tapi sudah terlambat. Rumor menyebar keluar panti, ada orang-orang datang demo kecil, bilang panti sarang penyimpang. Bu Rini hampir tutup panti. Aku merasa bersalah luar biasa. Aku bilang mau pergi saja. Jangan, Ardi. Kamu keluarga kami. Tapi aku tahu aku beban. Drea putuskan lawan keluarganya. Aku akan keluar rumah kalau perlu. Kita kabur bersama. Aku takut, tapi hati bilang ikut. Keputusan itu membuat semuanya semakin kacau. Drea keluar dari rumah keluarganya, pindah ke kontrakan kecil. Aku masih di panti, tapi kami rencanakan aku ikut dia nanti. Tapi badai lebih besar datang. Orang-orang dari kelompok konserati datang ke panti, ancam Bu Rini. Kalau tak usir anak itu, kami laporkan ke polisi. Bu Rini menangis, tapi bela aku. Anak-anak kecil takut, beberapa nangis. Aku tak tahan lagi. Aku bilang ke Bu Rini, aku pergi saja, Bu. Biar panti selamat. Dia peluk aku erat. Kamu anakku, Ardi. Tapi kalau itu terbaik. Malam itu aku kemas barang sedikit. Drea jemput aku diam-diam, kami pergi ke kontrakannya. Pertama kali hidup bersama, bahagia meski sederhana. Kami saling menguatkan, sholat bersama, cerita mimpi. Cinta kami semakin dalam, penuh pengorbanan. Tapi penderitaan tak berhenti. Keluarga Drea cari dia, ancam potong biaya. Karirnya terancam, rumah sakit dapat tekanan. Aku merasa bersalah. Ini gara-gara aku, kataku sering. Dia selalu bilang, kita berjuang bersama. Kami cari komunitas rahasia, ketemu orang-orang seperti kami. Mereka cerita pengalaman, beri dukungan. Aku sadar, cinta ini tak salah, hanya masyarakat yang belum paham. Konflik puncak saat polisi datang ke kontrakan, ada laporan dari orang tak dikenal. Kami ditanya-tanya, tapi tak ada bukti, kami lepas. Tapi ketakutan itu membuat kami trauma. Aku sering sakit karena stres, Drea rawat aku penuh kasih. Saat itu aku sadar, dia segalanya bagiku. Bu Rini hubungi, bilang panti mulai pulih, donatur baru datang yang lebih terbuka. Anak-anak rindu aku. Aku nangis, ingin pulang tapi tak bisa. Tahun berlalu, kami bertahan meski sulit. Drea buka praktek kecil, aku bantu dan mulai kuliah malam dengan beasiswa kecil. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Kami tak pernah menyesal, meski sering nangis ingat pengorbanan. Suatu hari, Bu Rini datang ke kontrakan kami. Dia peluk aku lama. Makan Ibu Ardi. Ibu salah dulu. Katanya setelah baca banyak tentang kami, paham itu bukan pilihan. Anak-anak kirim salam, beberapa sudah besar paham. Panti pulih, bahkan mulai terima anak-anak dengan latar belakang sulit, termasuk yang seperti aku dulu. Drea kembali sukarelawan, tapi sekarang terbuka sebagai dokter yang peduli semua. Kami tak nikah resmi, tapi di hati kami suami satu sama lain.
Cinta kami tumbuh jadi sesuatu yang lebih besar, harapan bagi yang lain. Kini aku cerita ini untuk bilang, meski sulit, cinta sejati layak diperjuangkan. Di Indonesia yang keras ini, kami bertahan dengan iman, saling menguatkan. Tak ada akhir bahagia sempurna, tapi kami punya damai dalam hati. Kepada yang sama seperti kami, kamu tak sendirian. Suatu hari, dunia akan lebih baik. Kami buktinya.